Mana tadi? Ini lagi aku chat dia. Ini ya. Shalom. Ada sukacita? Oh, haleluya ya. Kita mundur setengah jam ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting Tuhan terhadir dalam hati kita dan hadir dalam gereja ini. Amin. Amin. Ya, haleluya sekali bahwa tepuk tangan buat keyboard baru. Ya. Keyboardnya lama. Ini keyboardnya baru ya, Perdana. Hari ini mulai dipakai di ensemble. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Selamat siang buat Bapak. Selamat siang buat Darius dan juga Keisha. Ini anak vendor juga ternyata ya. Sama-sama ini vendor yang lama ya, vendor baru ya. Ya, Bu Juli apa kabar? Sehat Ibu, salam Bu ya. Kemudian juga Ibu Endang ya. Ibu Endang ini temannya Ibu Elis ya. Berhadir di sini dan juga Pak Martin ya. Shalom Pak Martin. Ya, kemudian juga Pak Robert, Pak Ipon, Ino, Ano. Shalom Bu. Ano jaketnya baru. Jaketnya sepanjang, keren. Kocok dan juga Ibu Muji, Pak Tori, Ibu Prisil, iya, Pak Markus, Ibu Indi, Erlan, shalom. Erlan juga baru hadir di sini. Apa kabar, Erlan? Bu, sehat ya Bu? Sehat, luar biasa. Kemudian juga ada Pak Pio, Mapio, iya, dan juga ada Rizka. Pojok banget Bu Rizka. Ajak itu depan sini. Oh, senangnya pojokan, masih muda ya. Kalau udah tua baru mainnya tengah-tengah terang-terangan. Baik, haleluya. Dan selamat siang juga yang ada di Zoom. Saya mau menyapa, ini ada beberapa. Ada Nover Delina, kemudian juga ada Cesia. Ini Ibu Cesia ini nakes ya. Dan juga ada Dr. Herlina Siregar. Kemudian juga ada Jet Lisewo, ada Stella. Dan juga hari ini, ibadah hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Joshua Ong dari Ensemble Brisbane. Iya, tepuk tangan dong. Iya. Dan beliau adalah seorang gembala di sana. Dan baiklah, kalau begitu kita akan memulai untuk ibadah kita pada siang hari ini. Rusia Ukraina boleh berperang. Minyak goreng kosong di pasar-pasar. Kita percaya berkat tidak akan kurang karena kita punya Tuhan yang maha besar. Kemudian wakil Tuhan, Presiden Worship Ibu Netri, Ibu Risma, dan juga Ibu Ayu, dan juga Ibu Acong ya. Shalom Bapak Ibu. Bapak Yosua, shalom. Hari-hari ini kita bersyukur ya kalau Tuhan kita masih ada tempat ini. Tuhan beberapa hari yang lalu saat saya merenungkan firman Tuhan katakan seperti bumi baja ini. Tuhan mau setiap kita kuat. Karena kita tahu hari-hari ini kita masalah, kita tahu hubungan kita, dan Tuhan ingin di setiap kita itu mempunyai kekuatan yang baru. Karena seperti burung Jawa itu usia 40 tahun, dia tuh mengalami dua pilihan. Dia mau maju kah atau dia mau menerima nasib dia. Tapi burung Jawa ini tidak mau menerima apa yang usianya dia itu, tapi dia naik ke atas, dia mau berubah dia itu kan bulu-bulunya tebal dan kuku-kukunya semuanya kayak burung wajawali, kuku taringnya tuh panjang sehingga dia nggak bisa mematuk mangsa, kuku-kukunya pun panjang sehingga dia tidak bisa menangkap mangsa dengan bagus. Nah, dia ketika dia usia 40 tahun dia naik ke atas gunung itu mengalami transformasi, cabut sendiri bulu-bulu itu, kita boleh sakit, tapi dia cabut bulu-bulu itu sehingga dia bisa terbang ketika badan dia tidak mengalami lagi badan karena bulunya sudah dicabut itu ya. Kuku-kukunya dia kontokkan, dia hancurkan, begitu juga dengan tahunya. Dia kontokkan, dia berubah, mengalami transformasi dan dia mengalami kekuatan yang baru. Begitu juga Tuhan mengingatkan kita ketika kita sudah hidup baru, sudah mengenal Yesus. Kenapa kita mengalami proses? Memang sakit proses itu.
tapi Tuhan mau setiap kita dikemas dengan baik. Seperti Bapak Ibu sekarang menunggu, kita tahu menunggu itu tidak enak. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita tidak lagi mengeluh gitu loh. Kok lama banget gerejanya gitu ya. Gimana sih lagi dekat? Dan ketika kita orang-orang yang lain, kita tidak akan lagi merasa sakit hati. Tapi kita mampu terus mengampuni. Karena itu yang Tuhan mau. Kita seperti burung wajawali yang terbang tinggi. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seperti yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Biarlah kita semua kuat di dalam Tuhan. Saya hari ini juga, mertua saya kemarin tidak. Saya harus juga berangkat. Tapi saya mau belajar. Tuhan. Tapi saya mau menyelesaikan. Saya bilang ke saya itu orangnya gampang nangis gitu loh. Apa-apa saya gampang ini gitu. Tapi saya bilang Tuhan, saya kasih kekuatan. Saya mau kekuatan yang dari Tuhan. Sempat hari itu Tuhan kasih bagai Raja Wali, seperti burung Raja Wali. Inilah Tuhan yang Tuhan inginkan dari setiap kita untuk kita tuh terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita tidak melihat keadaan kita, tapi kita mau terus maju di dalam Tuhan. Terus mencari Tuhan, fokus kita hanya Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu Tuhan yang mempunyai rancangan yang baik buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau cari hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan lah yang menuntun kita, sehingga kita mampu untuk melepaskan keegoisan kita. Kita mau roh kita saja yang terus besar di dalam kehidupan kita, karena hanya roh Tuhan yang memampukan kita. Mari kita masuk, kita mau datang kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang Tuhan pagi ini Tuhan. Kami mau disegarkan kembali Tuhan. Fokus kami hanya padamu Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kemas kami Tuhan. Bantu kami Bapak. Kami tahu Tuhan itu baik buat setiap kami Bapak. Bahwa kami Tuhan untuk lebih lagi setia akan Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapak, kuduskan kami Bapak. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Ampuni kami Bapak. Pujilah nama-Mu Yesus. Kami siap Tuhan diberkati Engkau Tuhan. Kami siap dikuatkan kembali Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan Peter. Yesus, Yosua lebih heran lagi Bapak. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus, Allah yang mulia, Allah yang kudus Bapak. Haleluya Tuhan, amin. Haleluya, bawa kami Tuhan ke tempat Tuhan. Menikmati setiap kebaikan dalam hidup kami Yesus. Kami rindu Bapak untuk selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapak. Haleluya.
fokus padamu Yesus. Oh Allah kami Tuhan, kekuatan kami Tuhan, gunung batu kami Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami berlindung Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Dalam Kau yang berotoritas penuh Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kau serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Dalam Kau yang berotoritas Tuhan memenuhi hidup kami Tuhan. Menuntun setiap langkah hidup kami Yesus. Bahwa kami Tuhan lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Kami tidak lihat Tuhan keadaan kami Tuhan, tapi kami hanya mau memandang-Mu Tuhan. Yesus kami juru selamat kami yang hidup Tuhan. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya
terbang tinggi Tuhan. Karena ada Yesus bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Ya aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya sanggup bersamanya. Tiada yang mustahil baginya. Kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya sanggup bersamanya. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Haleluya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah penyembahan kami Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Inilah penyembahan kami dari hati kami Tuhan. Dari kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi Bapa. Sepujilah namamu Tuhan. Kami mau terus Tuhan memujimu Tuhan. Kami mau Tuhan terus disegahkan Tuhan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapak. Amin Bapak. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan lebih lagi? Kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita terima sukacita yang daripada Tuhan. Karena hanya dari situ yang memampukan kita. Yes, 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 aku suka cintamu
Haleluya Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan dibentuk Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan setiakan Engkau Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Kami melakukannya Tuhan. Dan kami menjadi bagian-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang kudus Bapa. Haleluya Tuhan. Amin Bapak. Saya memberikan dua kesaksian. Pak Martin. Terima kasih Pak Gembala memberikan kesempatan kepada saya. Saya perkenalkan, nama saya Dian Martin Purba. Saya berasal dari Sumatera Utara. Ya, saya juga bingung apa yang harus saya sampaikan, tetapi dengan adanya kesempatan ini, saya yakin Tuhan memberikan suatu kesempatan bagi saya. Ngobrol-ngobrol sedikit, bahwasanya tadinya saya juga tadi baru interaksi komunikasi dengan Pak Gembala. Tiba-tiba Pak Gembala nyuruh saya bersaksi. Ya, dulu memang masalah kehidupan di masa muda. Dan saya dulu pertama ke Jakarta ini tidak membawa apa-apa. Kemudian saya hidup di Jatinegara, ada namanya Warung Monyet. Saya di situ kehidupan di jalanan.
dulu zaman-zaman teman saya, sekarang Ketua Laskar Merah Putih itu Pak Manurung, ya. Itu teman-teman saya dulu di Warung Monyet itu. Ya, ada dulu di situ namanya apa namanya? Jual batu. Tapi di situ kami kumpul-kumpul sebagai anak jalanan. Macam-macam cerita yang dijalani. Dan terakhir adanya mujizat Tuhan bagi saya. Saya dulu sering narkoba juga. Jadi pernah saya ketika mengalami suatu perubahan dari Tuhan, saya dulu tiap malam hampir 3 dimensi. Pertama, dari mulai nyabu, ya teman saya ada Peri Mamesa, karena saya di dunia ini, di dunia pers. Jadi teman-teman itu bangsa yang polisi, tentara, ya itu memang udah itu kehidupannya. Ketika saya mengalami kecelakaan, saya bingung, itu jalannya Tuhan kali merubah saya. Tapi saya belum mendapatkan bahwa saya pernah masuk ke gereja. Itu gereja besar, diajar Ibu Endang Sianturi. Tapi saya lihat gereja itu, padahal, waduh, kalau masalah manajemen jangan ditanya. Pengerja-pengerjanya aja sampai di ini gitu, disejahterakan sama Pak Gembalanya. Tapi saya bingung, kok Pak Gembala ini kok mengundurkan diri dengan situasi. Ternyata saya lihat dengan investigasi kewartawan saya, oh ini masalah psikologis dari, ya mungkin situasi dilematis ya. Ternyata gereja itu memang harus jamaah Tuhan, tidak bisa dipaksakan. Saya sudah banyak melihat Bapak Gembala yang dibentuk, tapi tidak karena jamaah Tuhan. Beberapa orang ada bahwa belakangan ini saya berhadapan dengan Pak Gembala. Jadi di dunia pers ini kan kadang-kadang kita komunikasi itu ada janji-janji teman, janji-janji narasumber. Padahal kita mengharapkan dari dia itu cuma apresiasi. Ketika saya ketemu sama dia, bahwasanya saya Gembala Pak. Saya terkejut, Pak Gembala kok gini etikanya. Saya coba komunikasi balik ke beliau, Pak, tolong Pak, dalam kehidupan umum jangan sekali-sekali bawa gembala. Karena cerminan gembala itu adalah dari etika. Saya juga pernah Pak mau dibentuk mau jadi gembala, tapi saya nggak sanggup. Pernah semasa saya muda, dulu saya dibentuk dari Betel juga, Betani, Bekasi. Ada Pak Jimmy. Jadi dulu karena kehidupan di dunia pers ini ya terus terang. Kami hidupnya itu dari kasus, dari case. Jadi kadang-kadang saya balance dalam hidup ini kok begini Tuhan yang saya alami. Ketika saya mau digembleng Pak Gembala, terus terang 3 bulan saya digembleng Pak Gembala. Saya tidak ikutin itu dunia pers, ya. Saya disubsidi untuk kebutuhan sehari-hari, tapi belum terpanggil. Oh ini artinya bahwasanya kita nggak bisa memaksakan diri jadi gembala. Padahal Bapak Gembala itu menyatakan, Pak, kalau Bapak mau jadi gembala, gereja siap ini menyekolahkan, tapi saya belum terpanggil. Nah, ketika saya mengalami suatu tabrakan itu, ini saya pecah. Teman saya Kadit Cirsi di Kemayoran meninggal di sebelah saya, karena kami 3 dimensi itu, ketiga itu ya. Kemudian dia meninggal di mobil, saya terlempar. Saya juga nggak nyangka saya hidup. 6 jam saya meninggal mati suri di Mediros. Nah, tapi saya nggak tahu di mana keadaan saya. Cuman saya pernah bermimpi. Cuman saya nggak ngerti ya apa yang saya jalani. Saya pernah mengalami mimpi itu, perjalanan dalam mimpi itu. Pertama tanah ini gersang. Saya jalani capek, nggak ada orang, lebar, tidak ada ujung. Kedua tahun, kayak gandum dia. Jadi itunya itu, rumputnya itu tinggi. Tapi kalau digigit sama tenaga susah banget, karena kita kayak terimpit. Untuk menjalani, sampai menjalani itu masa koma saya hari itu, langsung saya terbangun. Dan saya tidak bisa membuka mata, karena kalau dibuka ini, saya mau muntah. Kata dokter itu jangan sempat terbuka mata, dibalut lah. Sampai sekarang saya kalau buka komputer,
atau HP lama-lama, ini kalau saya jalan kadang-kadang ini nggak kelihatan kalau udah datang error. Kepentok gitu, kayak kosong. Nah, di situ saya tidak menyentuh lagi namanya rokok. Sampai sekarang udah ada kali 12 tahun. Ternyata bisa, saya juga bingung. Padahal teman-teman saya bilang, wah hebat juga loh. Gitu. Kadang ya dulu kan kalau kami orang orang Batak itu kalau sudah main gitar pasti ada tua. Iya kan? Iya kan? Apalagi kalau di kafe-kafe kan, paling sedikit karaoke kan gitu. Nah itu sepertinya gimana ya? Mungkin itulah saya bilang tadi, setiap orang itu berbeda dalam jamaah Tuhan. Dan saya jadi cerita sedikit sama Pak Gembala tadi, ternyata Pak Gembala, saya kayak familiar ini wajah Pak Gembala ini. Saya pikir kan, saya tanya Pak Gembala, dulu pernah di dunia artis. Nah, untuk saya nggak salah tanya ya. Saya pikir, oh iya benar. Karena saya pikir familiar banget ketika saya waktu dari mulai 90 dulu kan kantor saya di ini MT Haryono, dari mulai Sinar Pagi dulu. Nah, di Sinar Pagi baru Harian Jakarta. Nah, tapi yang saya lihat pergumulan itu terus terang hanya satu dulu ngajar saya kepada sampai sekarang sama yang Mas. Nah, anak saya satu-satunya jadi dampakkan saya. Teman-teman saya dari mulai dunia pers, banyak teman-teman saya narkoba, kadang ya memang terus terang dunia pers ini memang setengah preman ya. Nyarinya itu harus maju. Karena yang dihadapin itu betul-betul orang pejabat yang brengsek. Ya, kadang ya bisa dikatakan di dunia-dunia ini ya, itulah pekerjaan kami di dunia pers ini. Nah, saya minta di saat ini corona ya, saya benar-benar turun. Saya 2014 nggak pernah jalan kaki. Saya punya mobil, diberi Tuhan mobil, ya kan? Tapi di dalam zaman corona ini kok Tuhan ini kok bentuk saya kok seperti ini gitu. Tapi puji Tuhan, anak saya sudah semester 7 masih bisa sekolah di kedokteran. Iya, karena saya nggak nyangka bahwa rezeki Tuhan bukan kepada saya. Dan saya minta kepada Tuhan senantiasa, Tuhan, kalau kamu bentuk saya, silakan. Saya ini orang berdosa, bukan orang yang benar, tetapi saya mau kau bentuk Tuhan. Tapi kadang-kadang kehidupan yang membuat kita nggak balance, menghadapi, melawan diri sendiri itu nggak mampu. Saya alami sendiri gitu. Pernah saya seperti itu mengalami, mau coba bagaimana dibentuk. Tetapi kehidupan, karena di dunia pers ini, semakin banyak kita kenal pejabat, kita nggak akan takut hidup. Kita akan takut, karena Bang, saya mau menghadap nih Bang, saya mau bertemu nih Bang, silakan. Apalagi kita sudah pernah feedback. Satu, kalau kita pegang kartu asnya, sampai mati dia pasti kenal sama saya. Nah, itu di dunia pers. Tapi saya coba hilang dari dunia pers. Ternyata pers ini begini, tetap berlawanan. Tapi itulah kehidupan, ya. Makanya saya senantiasa minta sama Tuhan, bentuk saya Tuhan. Kalau saya minta satu dalam nama Tuhan selalu, Tuhan, kalau sudah selesai anak saya ini terserah. Satu yang nggak bisa saya sampai sekarang saya luputkan, anak saya. Kalau sempat saya nggak bisa jadikan dia dokter, mungkin dia lebih stres. Udah semester 7 saya kembang kempis di hidupnya, tapi Tuhan temukan sampai saat ini. Padahal anak saya itu dulunya waktu mau masuk ke sana paling gampang. Di sana dia sudah diundang, dia di Gorontalo, di Universitas Gorontalo, anak saya itu. Dan universitas itu sebenarnya baru. Tak ketepatan anak saya pintar main komputer, dia itu tiba-tiba bilang, Pak, saya mau, Bapak bisa nggak kawan saya ke Gorontalo? Bisa. Nah, saya dulu pernah nangis dengan anak saya begini. Anak saya ini kan pendiam, nggak banyak ngomong. Saya pikir, wah, jangan-jangan ini gejala nih. Nggak jauh api dengan panggangan dengan apinya kan, atau pohon dengan buahnya.
jangan-jangan anak saya kena narkoba ini. Terakhir waktu dia tes urin, saya nangis di pelukannya. Asumsi saya dia kena narkoba. Ternyata tidak. Bilang, terima kasih Tuhan. Saya bilang begitu kan. Nah, sampai sekarang ini Pak, di zaman corona ini, semua orang yang membawa iman Pak, kadang hancur. Tetapi kalau tetap kita berserah dengan seperti apa adanya, kita kuat. Saya sendiri Pak, saya sendiri merasa nggak kuat. Kadang-kadang terus terang, saya ini dulu waktu mudanya bandel. Terus terang bandel. Apa yang udah saya kerjain semua, apalagi di dunia hitam segini-gini, ada orderan buang orang, kadang-kadang dibuang. Dulu kan tahu sendiri, di mana aja kita bisa buang. Teman-teman saya aja banyak sekarang, kayak Haji dulu kemarin baru meninggal. Gitu loh, masa-masa bandit dulu, kayak di Jatinegara ini mah, gembel-gembel di Jatinegara sih dulu Pak. Di apa ini, di warung monyet, kalau istilahnya itu dulu. Warung monyet ini, kalau ini tempat apa sekarang ini jual batu ya. Nah, disitulah dulu. Nah, pertama ke Jakarta ini. Nah, merambah. Cuman saya punya sekolah. Nah, itulah orang Batak ini memang orang apanya itu sekolah dulu pertama. Pertama sekali saya bisa bawa mobil. Ketika saya bawa mobil, beradaptasi, lama-lama sama teman bisa ini ya, bisa bergaul. Kemudian saya menambah skill saya, tahu-taunya ada yang bilang, Bang, mau nggak jadi wartawan Bang? Itu di ceritanya awalnya. Terus, kami kan sistem dulu di diklat, bukan kayak sekarang, bahwasanya kadang-kadang teman-teman ini temanya baru kemarin, maju mundur kiri, tiba-tiba sudah dapat kartu pers. Begitu masuk dia ke pejabat, Pak, saya sekarang sudah peras, kata yang bilang kan pers. Karena dari Sumatera sana, gitu ya. Jadi pejabat ini bingung kalau dilemanya sekarang, itulah karena mendapatkan satu kartu pers itu kayak kami dulu. Kami dulu di apa namanya di diklat dulu untuk mendapatkan itu nggak gampang karena harus mempunyai ilmu jurnalis. Nah, di dalam ilmu jurnalis itu disitulah kita kadang beragam menghadapi manusia. Karena saya dari nol menghadapi itu, saya nggak ini gitu loh. Akhirnya namanya nggak terlalu ada rasa takut atau apa. Karena memang kalau dari nol ini kan kita berteman sama siapa aja. Kemudian mau pernah jadi jahat, pernah dari ini menghadapi orang yang benar-benar yang punya prinsip. Kalau pejabat ini Pak, kalau dia betul-betul dia punya salah, saya pernah berhadapan dengan jenderal. Saya nggak tahu rupanya di bawahnya ini ada pistol. Saya cuma tanya, Pak, data Bapak ini mau diapain? Saya bilang, apa langsung dia bilang di sini? Oh, saya juga nggak punya pikiran banyak-banyak. Pak, 1 kali 24 jam saya nggak ada. Teman saya di Propon tinggal tak nanya saya, karena saya udah koordinasi sebelum kemarin, saya bilang. Padahal benar. Nah, itulah trik-trik wartawan. Karena kalau wartawan harus bijak, kalau enggak kita diintimidasi sama mereka. Nah, ketiga, persoalan kehidupan yang diberikan Tuhan kedua kali ke saya juga bingung. Kalau dunia pers saya nggak akan kelaparan, nggak akan kebingungan. Karena memang di dunia pers itu terserang. Ketika kita melakoni namanya kita kerjakan kasus, tapi memang berlawanan karena artinya kasus itu memberikan uang suap kepada kita. Tapi mau tak mau, ya itulah kehidupan. Kalau nggak begitu, kita nggak bisa menghidupi diri sendiri. Nah, dengan adanya proses-proses kehidupan, Tuhan ajarkan saya, ternyata seperak itu berharga. Seperak berharga. Ketika kita banyak uang, mana uang itu nggak tahu kemana ke kafe. Kadang-kadang sombongnya kita meja ada 3, kita berikan 1. Padahal ternyata begitu adanya situasi corona begini, bagaimana ini kemana Tuhan, ini kehidupan Tuhan, karena saya. Yang justru saya tadi cerita Pak Gembala malu saya, tapi Pak Gembala bilang, Pak, memang terus terang belum ada di gereja lain yang saya pernah ceritakan ini, bahwasanya pernah saya mati suri. Nah mungkin gara-gara itu ya Pak Gembala suruh saya tadi memberikan persaksian. Memang gara-gara mati suri itu saya dulu rokok saya
di Samsu sama ini apa namanya Surya. Itu asal diletak itu kayak ini mengembalakan sapi kita. Langsung habis, Pak. Namanya teman, ya udah beli lagi. Nah, kalau dulu asal umpamanya kita nongkrong, orang tak manggil kita Pak Purba, Pak Martin. Halo ketua. Maksudnya sekarang ini udah ketuaan gitu kan. Nah, itulah kehidupan yang saya ceritakan kepada Pak Gembala. Saya juga bingung Pak Gembala, saya itulah hidup ya. Pak Gembala kan juga pernah. Cuman saya tadi terus terang ini Pak Gembala inilah manusia yang memang mau dibentuk. Saya tadi nggak tanya karena saya wartawan tahu beliau ini gimana ya. Tapi itu karena memang interaksi komunikasi hati tadi. Pak, saya percaya Pak. Kalau Bapak punya gereja, datang berserah kepada Bapak dan minta jamaah Tuhan. Bukan karena pendeta matang yang belum matang dibentuk. Saya pernah ketemu baru-baru ini ketemu sama Pak Gembala, nggak saya sebut ya. Saya kaget di Gembala ini kan dia ada satu apa namanya prinsip bahwasanya kita mengembalakan kan gitu. Ternyata dia sendiri bilang apa gini, Pak, saya harus keluar dari sini, dari gereja ini, dari Gembala, karena saya harus mengantisipasi hidup saya itu. Saya aja mau digembalakan belum segitu imannya, kok Bapak Gembala begini gitu kan? Begini rupanya kalau Gembala itu yang belum waktu sama dengan buah. Kalau buah itu ya, kalau kita peram, kelihatan kan matang. Begitu kadang masih kerjaan kan. Itu diceritakan sama saya, Pak, percayalah Pak. Apalagi beliau tadi apalagi di dunia ini. Kalau Bapak sudah minta sama Tuhan, Tuhan akan beri. Nggak bisa lagi. Nah, sampai saat ini anak saya tidak pernah dalam Tuhan terakhirnya sampai sekarang saya minta sama Tuhan juga kalau teman saya kondisi di Gorontalo kalau aja di sini kondisi Gorontalo kan ada Terima kasih Pak Gembala, sedikit banyaknya walaupun hanya sekedar ini biarlah jadi bekal bagi kita bahwa hidup ini jangan takut kalau bilang hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin untuk kesaksiannya. Mau siapkan hati kita. Kalau kita selalu Tuhan pasti bukakan. Bagaimana kita terus bergantung pada Tuhan dan kita harus tetap setia. Bersih pakai sendalnya cepat ya. Besok Buat siang hari ini pakai sendalnya. Kau Allah yang baik Tuhan. Iya Tuhan. Mana si Eka? Firman Tuhan. Kami Tuhan hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Bagaimana kami menyenangkan Engkau Tuhan? Kami mau terus setiakan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Iya, ada. Jadi alatmu Tuhan. Iya. Terima kasih. Iya. Jauh, kita. Tuhan bentuklah hari ini jadi berjalan umatmu cemerlang
Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Kami mau berdoa. Tuhan, ku menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi rencana untuk hormat-Mu, seorang berdaya mas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kami tulus, Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Bapa, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya ini kerinduan kami Bapa. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, saya serahkan kepada hamba-Mu. Bapak Yesus, Tuhan, untuk kasih setiamu. Benar Tuhan, kalau kami hidup, kami hanya mau menyenangkan hatimu, mau menyenangkan pribadimu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk kasih setiamu yang besar buat setiap daripada kami yang ada tempat ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan merenungkan, membaca firman-Mu, berbicara kepada kami karena kami siap mendengar. Tuhan, Roh Kudus bimbing kami, supaya kami dapat diajar, dan kami mau belajar lebih lagi akan firman-Mu. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Iluminasi buat kami, supaya kami mengerti Tuhan, apa yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu sukacita bahwa saya boleh diberi kembali kesempatan untuk membagikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Mengucap syukur kalau kita semua boleh hadir dimanapun kita berada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan setiap daripada kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin sebelum mulai, tolong kasih kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik, apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik. Boleh kasih salam kanan kiri, Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau tadi
satu kesaksian juga luar biasa bagaimana kehidupan yang diubahkan, yang diproses luar biasa. Dan memang ini kasih karunia, Bapak Saudara ya. Jadi kalau kita bicara tentang kasih karunia, ini memang pemberian Tuhan yang cuma-cuma dari Allah. Kita nggak layak terima, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan yang kasih sama kita. Nah, kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dulunya dalam kegelapan, ya, yang tidak punya pengharapan, tapi sekarang Tuhan tolong dan Tuhan beri kesempatan kehidupan yang baru. Nah, akhirnya bukan berarti ini mentang-mentang ini pemberian yang gratis, yang cuma-cuma ya Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya kita akhirnya kita menyepelekan, kita menyia-nyiakan atau kita menganggap ini sebagai satu hal yang murahan. Enggak Bapak Ibu Saudara, kita sering kita lihat ya, mungkin juga saya sendiri ketika kita dapat barang yang gratisan Bapak Ibu ya, ada banyak misalnya kita pergi ke mall, dapat barang banyak gratisan, kita nggak suka tinggal buang, yang nggak ada gratis, nggak ada ruginya buat kita. Nah, tetapi bayangkan kasih karunia adalah sebagai seseorang yang berhutang, tetapi karena kemurahan hati sang peminjam, karena kita nggak mampu bayar, akhirnya itu semua dibebaskan. Nah, Tuhan sudah bayar harga yang sangat mahal, Bapak Saudara. Bukan dengan emas dan perak, namun dengan apa? Darah yang mahal, yaitu lewat pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karena itu kasih karunia yang kita terima sekarang ini anugerah yang terbesar yang Tuhan beri buat kita. Haleluya, Bapak Saudara ya. Nah, untuk hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang saya beri judul kasih karunia yang menyelamatkan. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai yang ke-34. Bapak Saudara ya. Nah, sedikit cerita dari yang akan saya bawakan ini adalah tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya Bapak Saudara ya. Dan memang ini merupakan satu cerita iman yang luar biasa. Dicatat di 3 kitab Injil, di Matius 9 di situ dikatakan dia 20-22, kemudian ada juga di Lukas 8 ayat 43-48, dan ini yang akan kita baca hari ini adalah dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai yang ke-34. Nah, konteks cerita dari latar belakang pasal 5 ini sendiri Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu Yesus baru saja mengusir roh jahat nih ceritanya Bapak Ibu, ya. Karena roh jahat yang ada dalam satu orang yang namanya adalah legion ya, karena jumlahnya banyak dari Gerasa waktu itu. Nah, roh jahat itu minta pindah ke babi-babi karena pada saat Yesus datang dia tanya, aduh kenapa jangan usir kami mau aja pindah ke babi-babi itu. Nah, akhirnya Yesus mengabulkan permintaannya dan akhirnya babi-babi itu terjun dari tepi jurang, Bapak Saudara ya, masuk ke dalam danau, mati lemas semua di sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang mendesak Yesus supaya pergi dari daerah itu, Bapak Saudara ya. Nah, sekembalinya Yesus dari Gerasa waktu itu, Yesus sedang berada di tepi danau Galilea. Datang Yairus, Bapak Saudara ya, seorang kepala rumah ibadat, meminta Yesus dengan sangat, Tuhan Yesus tolong datang ke rumah saya dong, karena apa? Anak saya sakit parah, hampir mati. Lalu akhirnya Yesus dengan belas kasihan luar biasa, Yesus pergi dengan orang itu. Nah, mulailah cerita di sini di mana pada saat Yesus dalam melakukan perjalanan, di situ kita lihat ayat 25 Bapak Ibu ya Saudara ya. Kita lihat ayat 25. Di situ kita lihat, saya bacakan saja, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wow. Bapak Saudara, kalau kita bisa melihat di sini ya, pendarahan 12 tahun. Orang pendarahan berapa hari aja udah teler Bapak Saudara ya. Nah, ini bayangkan 12 tahun mereka perempuan ini, wanita ini harus mengalami suatu penderitaan, suatu pergumulan yang luar biasa. Perlu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa pada zaman itu pendarahan dianggap sesuatu yang tidak bersih, Bapak Ibu Saudara, ya. Dianggap sesuatu yang najis. Dia tidak boleh menyentuh orang lain pun tidak mau menyentuhnya karena apa? Kenajisan itu. Akhirnya apa yang saya bisa merasakan di situ bahwa tidak ada sama sekali satu dekapan ya, kalau pada saat Bapak Ibu Saudara tahu kalau misalkan anggota keluarga kita sakit ya,
Selayaknya kita itu memberikan support secara emosional, kita bisa peluk dia, kita bisa memberikan dekapan yang hangat supaya apa? Supaya terus disupport. Itu bayangkan wanita tidak ada satu dekapan, sentuhan yang memberikan dia support secara emosional. Ya, dia harus menanggung segala sesuatunya sendiri dalam waktu yang begitu lama. Wow. Bapak Ibu Saudara, 12 tahun pendarahan. Secara kekuatan habis. Secara emosional hancur. Secara finansial, firman Tuhan katakan habis, terkuras semuanya. Secara pengharapan sirna. Ya. Tetapi walaupun lewat itu semua, dia masih tetap hidup. Nah, ini luar biasanya Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar kenapa Tuhan izinkan ya perempuan ini bisa hidup lewatin 12 tahun sedemikian rupa. Tapi dia tetap hidup. Kita lihat di ayat 27 Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan di situ. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, pada saat Yesus berjalan ya, perempuan ini di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena apa? Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pasal ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, luar biasa Bapak Saudara. Ya, dari sini yang saya mau ingin katakan, yang semua saya ingin bagikan adalah ada waktu-waktu dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Ada dua macam waktu. Yang pertama adalah waktu kronos. Waktu kronos ini apa? Ini berbicara bagaimana kita mengukur hari-hari kita, kehidupan kita secara kuantitatif. Ya, sifatnya bagaimana? Terbatas, sifatnya menuntut, sifatnya itu menghabiskan. Itu waktu-waktu kronos kita, waktu-waktu yang kita jalani saat ini, umur kita, ini semua kronos, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi ada satu waktu lagi yang bernama kairos. Nah, waktu kairos ini berbicara tentang waktu hidup yang secara kualitatif. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam teologi Kristen ini berbicara waktu yang tepat dalam rencana dan kehendak Allah. Dan ini berbicara waktu di mana Allah bekerja. Sifatnya bagaimana Bapak Saudara? Tidak terbatas. Dan ini bicara masalah kesempatan. Nah, Bapak Saudara, 12 tahun tadi ya kita lihat wanita yang mengalami pendarahan. Bicara waktu kronos. Bicara waktu keadaan yang sedang terjadi. Keadaan hidup kita saat ini. Ya. Tetapi pada saat Yesus hadir dan sedang berjalan pada waktu itu bicara kairos. Itu bicara waktu Tuhan. Itu bicara kesempatan ilahi. Wow. 12 tahun, Bapak Saudara. Perempuan ini, wanita ini sudah mendapatkan penghakiman bahwa tidak boleh lagi ada sentuhan sama sekali dari dan kepada dia. Ya, 12 tahun. Begitu lama. Dunia sudah menghakimi dia. Bahwa tidak akan ada lagi. Ya, sentuhan itu. Tapi kita sudah bisa lihat dari ayat 27. Kata kuncinya, Bapak Saudara. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita Injil kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara. Wow. Karena Roma 10:17 berkata begini, Bapak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Wow. Dari mendengar tentang Yesus, ini menghasilkan dampak, mengaktifasi iman dari perempuan tersebut. Yang apa? Akhirnya menghasilkan buah aksi nyata untuk memecahkan tembok-tembok penghakiman dan limitasi manusia. Dan secara hukuman, yaitu hukuman yang dari manusia itu sentuhan, tidak boleh lagi menerima sentuhan-sentuhan tersebut. Dan dengan aksi iman tersebut, apa yang dilakukan perempuan ini? Dia datang mendekat dan menyentuh jubah Yesus yang dia percayai. Dan itu hasilnya apa, Bapak Saudara? Mendatangkan kesembuhan. Pertanyaannya, saudara, semua pada hari ini. Berapa lama kita sudah duduk bangku gereja? Berapa lama kita sudah ikut semua program, doa, cell group? Berapa lama kita sudah mendengar kabar tentang Yesus? Tapi pada saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan, respon hati kita dan iman percaya kita begitu lemah. Pada saat kita mengalami pergumulan, situasi berat dalam kehidupan kita, kita malah menjauhi Tuhan. Berapa lama, Bapak Saudara, engkau sudah jadi Kristen? Tetapi iman percayamu lemah dan engkau malah mundur. Kita seakan tidak percaya dan malah menaruh pengharapan kita pada manusia yang begitu terbatas, yang sering kali mengecewakan kita. Ya.
Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang engkau alami saat ini, saya nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau sedang di tengah gelombang badai hidup yang besar, yang sudah engkau gumuli bertahun-tahun, dalam jangka waktu yang lama, dalam kronosmu, dalam waktu hidupmu. Dan mungkin sudah engkau di ambang batas untuk menyerah. Bapak Ibu Saudara, mari dengar baik. Bangkitkan iman percayamu. Taruh pengharapanmu pada Yesus. Percaya kalau Yesus mampu melakukan terobosan-terobosan baru dalam hidupmu hari ini. Ucapkan berkat atas situasimu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau engkau sedang sakit hari ini, dengan iman katakan, aku percaya bahwa aku akan sembuh. Bahwa aku sudah sembuh. Dalam kekurangan finansial mungkin. Percaya, berkatakan, berkat Tuhan akan cukupkan apa yang aku perlu. Dia Jehovah Jireh. Mungkin dalam masalah hubungan yang sedang renggang antara keluarga, sanak saudara, suami istri. Mungkin yang sedang lagi goncang, lagi retak. Perkatakan berkat. Tuhan akan pulihkan. Terus perkatakan bahwa Yesusku lebih besar dari masalah-masalahku. Wow, ini luar biasa Bapak Saudara. Ya, mari kita ambil satu langkah iman percaya hari ini di tengah situasi mungkin sulit. Engkau sudah bergumuli tahun-tahun, tidak ada jawaban, Pak. Tidak ada jalan keluar kelihatannya. Percaya akan waktunya Tuhan, Kairos itu. Ya, seorang pastor dari Hope Unlimited Church pernah mengatakan seperti ini. Setiap padang gurun yang Anda alami adalah sebuah undangan untuk mendekat kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa Bapak Saudara. Mungkin kau sedang mengalami padang-padang gurun hari ini. Tetapi ingat, ini adalah satu undangan untuk Anda mendekat kembali kepada Tuhan. Wow, Bapak Saudara, satu testimoni aja sedikit, satu kesaksian dari saya. Belum lama ini saya harus dioperasi, Bapak Saudara. Saya ini harus dioperasi untuk ketiga kalinya karena memang ada masalah dalam dalam tubuh saya, ada satu penyumbatan yang dikarenakan oleh infeksi. Operasi yang pertama waktu itu saya ingat tahun 2018, kemudian operasi yang kedua tahun 2019 sama. Untuk gejalanya itu sama karena memang infeksi karena penyumbatan ini. Dan pada saat saya tanya dokter, dan pada saat operasi yang ketiga ini setelah selesai dokter, apa sih dokter yang menyebabkan ini semua? Dan memang dokter sudah juga angkat tangan. Saya tidak tahu Pak, gitu penyebabnya apa, gitu. Kemudian saya tanya lagi, Pak dokter, kemudian apa cara untuk mengobati ini supaya saya tidak mengalami hal ini kembali? Kemudian dokter dengan segala gelar dokternya dan mungkin profesornya juga berkata, tidak ada obatnya Pak ini. Memang secara obat juga nggak ada. Gitu. Hanya Bapak harus jaga aja pola hidup. Dan memang itu pun juga nggak menjamin bahwa itu tidak akan kembali. Kemungkinan bisa kembali yang seperti yang saya alami. Tahun 2018, 2019, dan barusan tahun 2022. Nah, mendengar itu saudara, terkadang daging saya ini merasa khawatir. Nah, kita masih hidup dalam manusia ya. Maksudnya kita masih manusia, kita hidup dalam daging. Di mana kadang kita masih merasa khawatir. Kita merasa takut. Kita merasa sedih. Kenapa? Seorang dokter terbaik dari yang terbaik di bidangnya pun tidak punya jawaban pasti akan hal ini. Dari situ saya bisa belajar Bapak-Ibu Saudara bahwa tidak ada gunanya kita menaruh harap pada manusia. Kita akan kecewa. Ya. Dari situ saya bisa belajar, saya hanya bisa menaruh harapan saya kepada Tuhan. Ya. Banyak hal, Bapak Saudara, saya sendiri profesional juga yang kerja di bidang kesehatan. Dan saya tahu bagaimana ketika dokter mengatakan hal tersebut. Gitu. Tentang kondisi kesehatan saya. Dan dokter pun juga bilang kepada istri saya pada saat pada saat kita sudah waktu merencanakan untuk punya anak, pada waktu setelah kami menikah. Dokter sudah bilang, kelihatannya nggak bisa punya anak, Pak. Gitu. Tetapi saya puji Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang manusia katakan. Saya diberkati dengan 2 orang putra, ya, umur 5 dan umur 1. Wow. Saya lebih percaya apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang manusia katakan. Kenapa? Ketika kita menaruh harap pada manusia yang terbatas, kita akan kecewa, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, yang di luar batas pikiran kita, melampaui batas, limitasi manusia, mujizat yang terjadi, Bapak Saudara ya. Jadi Bapak Saudara, taruh harapanmu pada Yesus.
Saya juga punya satu ayat yang saya sangat favoritkan, yaitu Galatia 2 ayat 20. Berkata seperti ini, Bapak Saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Saudara, dalam ruangan rumah sakit itu, ketika saya melihat kanan kiri saya, Bapak Saudara, semuanya orang lansia, Bapak Saudara ya. Saya satu-satunya yang masih cukup muda di situ, dan bagaimana bayangkan Bapak Saudara, saya down juga, gitu kan. Ini tempat di mana sebenarnya orang-orang lansia yang udah hampir-hampir out lah, istilahnya begitu ya Bapak Saudara ya. Dan di situ saya merasa bahwa aduh, bagaimana Tuhan ya dengan kehidupan saya. Ya. Yaitu akhirnya saya di situ menyadari satu hal, Bapak Saudara. Umur seseorang juga nggak ada yang tahu. Ya. Kalau engkau masih hidup hari ini, pakai kesempatanmu untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Pakai kesempatanmu untuk jadi berkat. Pakai kesempatanmu untuk melayani. Jangan tunggu dulu, Pak. Aduh, saya masih banyak urusan, Pak. Urusan kehidupan saya masih banyak, belum selesai. Ketika Pak Bapak Ibu Gembala ajak untuk melayani, mari melayani. Masih ada kesempatan, Bapak Saudara. Pakai kesempatan kita untuk mengasihi. Kasihi istrimu, kasihi suamimu, kasihi anak-anakmu dengan kasih yang benar. Ya, pakai kesempatan kita untuk berlaku benar. Dan lakukan semua, stop berbuat curang, berkata dusta di tempat kerjamu mungkin, di komunitasmu. Mari kita hidup kita dengan benar. Ini kesempatan, Bapak Saudara. Ya, kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup. Ya, pakai kesempatan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 5 ayat 30 dikatakan di sini Bapak Saudara ya. Ketika perempuan itu sudah menjamah jubah Yesus, ya. Ayat 30 berkata, pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, ayat 31. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Bapak Saudara, di ayat 30 kata yang dipakai bahwa ada tenaga, sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih tepat ya, power ya, atau dalam bahasa Yunaninya itu bicara tentang dunamis. Ini bicara tentang keajaiban kuasa Allah. Ya. Ada suatu mujizat, keajaiban kuasa Allah keluar daripada Yesus. Ya, ini menunjukkan bahwa kemanusiaan dan 100% ketuhanannya juga, 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, ada kuasa ilahi yang keluar, gitu kan? Nah, dari sini kita bisa lihat, Bapak Saudara, yang saya bisa pelajari, ketika keluarga kita, ketika orang-orang terdekat kita, teman kita, mungkin pendeta kita terbatas dalam, mungkin nggak tahu apa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tapi di tengah hiruk pikuk keramaian dunia sekitar kita hari ini pun, ya, yang kita pikir bahwa Tuhan itu jauh, yang kita berpikir bahwa kita bisa sembunyi daripada Tuhan. Ketika kita berpikir bahwa atau merasa bahwa Tuhan diam dan Tuhan tidak tahu perasaan saya, Tuhan tidak tahu pergumulan saya. Mari dengar baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus mengerti akan situasimu. Di tengah banyaknya orang pun Yesus bisa mengerti dan tahu ada siapa yang menjamah jubahku. Ya, ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, di tengah dalam kehidupan kekristenan kita kita mungkin tidak bisa dalam menghidupi kehidupan Kristen ini kita dengan kekuatan kita nggak bisa Bapak Saudara, karena kita memang nggak mampu. Ya, kita butuh kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk jalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita nggak mungkin mampu Bapak Saudara, kita akan capek. Ya, kita mungkin akan mundur akhirnya kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ya mari kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Karena apa? Di luar Dia kita nggak mampu berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Ya, hanya dari kekuatan Allah saja yang mampu membuat kita bisa menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Wah, luar biasa Bapak Saudara ya. Kita lanjutkan ayat 32. Pada saat murid-muridnya berkata, siapa Tuhan? Di tengah-tengah orang banyak ini, siapa yang bisa menjamah jubahmu? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Bapak Saudara, ayat ini berbicara
bahwa Tuhan itu nggak cuek, bahwa Tuhan itu tidak istilahnya masa bodoh dengan masalahmu. Dia peduli akan atas situasi hidupmu. Ya, dia tetap mencari siapa tadi yang memegang. Dia coba mencari sekeliling. Ya, ketika engkau dengan upayamu dan usaha mencari Yesus di tengah-tengah masalahmu, dengar baik Bapak Saudara, maka engkau akan mendapat perkenanannya, yaitu Yesus memberikan dirinya ditemui. Ya, lewat doa-doamu, lewat pembacaan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah ini Allah sendiri, Bapak Saudara. Ya, karena perpuluhannya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan tiap hari itu Allah sendiri berbicara kepada kita. Ya, dan memang perkenanan Tuhan pada saat Dia memberikan dirinya ditemui, satu hal yang luar biasa. Yesaya 55:6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Wow, satu hal luar biasa Bapak Saudara. Ketika Yesus hadir dan berjumpa dengan engkau, maka hadiratnya itu akan membawa kesembuhan. Maka hadiratnya akan membawa pemulihan. Maka hadiratnya akan membawa kelepasan dari belenggu-belenggu dosa. Luar biasa Bapak Saudara ya. Kehadiran Tuhan akan membawa mujizat dan terobosan dalam hidupmu. Luar biasa Bapak Saudara. Haleluya. Kita lihat ayat 33 dan 34 Bapak Saudara ya. Ayat 33 berkata bahwa perempuan itu yang menjadi takut. Dia takut Bapak Saudara. Dia gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia akhirnya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan ini takut dan gemetar karena dia berpikir mungkin saja dari aksi nyata iman percayanya tersebut dia akan mendatangkan hukuman bagi dirinya. Karena apa? Berbicara masalah hukuman sentuh tadi ya Bapak Saudara ya, karena dia seorang najis. Ya, dia menyentuh Yesus. Ya, dia takut bahwa dia akan menerima hukuman itu. Tapi ayat 34 kita lihat hal yang luar biasa terjadi. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wow, luar biasa Bapak Saudara. Pergilah dengan selamat. Kata yang dipakai di sini sebenarnya Bapak Saudara ya, dalam bahasa aslinya itu eirene atau shalom atau damai sejahtera, the peace of God. Ya, peace atau darah eirene itu dari kata eiro yang berarti apa? Menunjukkan satu kesatuan, satu wholeness ya, menjadi satu utuh kembali. Jadi dari apa yang Tuhan bicarakan, pergi dengan selamat, pergi dengan damai sejahtera, pergi dengan utuh, berbicara bahwa satu keutuhan yang merupakan anugerah Tuhan. Tidak ada lagi yang kurang secara kelemahan tubuh, tidak ada lagi yang kurang secara kecacatan, ya. Maupun terlebih lagi yaitu tidak ada lagi yang kurang tentang hal sukacita. Karena dulu mungkin perempuan ini tidak pernah merasakan sukacita yang penuh karena kesakitannya. Tetapi Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan utuh, pergi dengan sukacita, pergi dengan damai sejahtera. Wow, ini luar biasa Bapak Saudara. Ya, apa yang dirindukan 12 tahun akhirnya terjadi. Kairos, waktunya Tuhan mendatangkan kasih karunia kepada perempuan itu. Yang akhirnya apa? Membuahkan bukan hanya kesembuhan secara jasmani, tetapi yang lebih penting adalah kesembuhan rohaninya. Dia merasakan sukacita penuh. Dia nggak lagi merasa ada yang kurang dalam kehidupannya. Karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan hidupnya. Wow. Satu hal luar biasa Bapak Saudara. Yang dulunya menjadi korban penghakiman manusia, sekarang menjadi saksi nyata penerima kasih karunia yang membawa kepada keselamatan. Dan saya percaya bukan hanya bagi dirinya juga, namun bagi orang-orang yang dia temui sepulang dari peristiwa mujizat yang dia alami dari pertemuannya dengan Yesus itu. Percaya Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus memulihkan hidupmu, engkau bukan hanya sebenarnya, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi engkau pulang, engkau memberitakan kepada sanak saudara keluargamu, engkau memberitakan kepada orang-orang sekitarmu bahwa Tuhan Yesus sudah menolong saya, dan Dia pun sanggup menolong engkau juga. Wow, satu hal luar biasa Bapak Saudara ya, satu hal yang luar biasa. Nah mungkin ada pertanyaan, ini buat kita. Kadang, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi kepada perempuan ini? Mungkin ini pertanyaan klasik, Bapak Saudara. Kenapa?
Dan ini mungkin juga terjadi kepada kita. Mengapa Tuhan izinkan hal-hal yang kurang baik terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan izinkan saya menderita satu penyakit? Kenapa Tuhan izinkan saya kehilangan pekerjaan? Kenapa Tuhan izinkan kecelakaan mobil atau kecelakaan kendaraan yang saya alami? Kenapa Tuhan izinkan bertengkar mungkin dengan suami istri? Kenapa Tuhan izinkan orang tua saya bercerai? Kenapa Tuhan izinkan saya lahir dengan cacat tubuh? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak saudara. Kenapa Tuhan yang katanya begitu mencintai saya mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara dengar, yang bisa saya bilang bahwa tidak semua hal kita bisa jelaskan, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua hal dalam kehidupan ini kita bisa tahu alasannya mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang kurang baik terjadi. Tetapi yang saya bisa bilang, kita bisa minta hikmat daripada Tuhan dan percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan selalu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi kita semua. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. Dan rancangan Tuhan terhadap kehidupan kita, Bapak Saudara, bukan rancangannya kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, ya, untuk mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29:11. Jadi ketika kita tidak bisa menerima kasih karunia Allah waktu kita menghadapi hal-hal yang mungkin kurang baik, maka begitu mudah kita akan kepahitan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita percaya bahwa kepada Tuhan bahwa ada maksud dan rencana Tuhan lewat maupun hal-hal yang kurang baik, Bapak Ibu Saudara ya, maka kita bisa terhindar dari namanya kepahitan, ya. Dan terus kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan kita yang benar akan Allah. Dan kita pun bisa percaya bahwa Tuhan nggak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu tanpa seizinnya. Dan mungkin pencobaan yang kamu alami juga tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan kita bisa percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu ya itu tanpa seizinnya. Itu satu hal yang kita mesti pegang teguh sekali, Bapak Saudara ya. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa Bapak Saudara. Satu penginjil dari Amerika ya pernah berkata seperti ini, Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan terjadi dalam kehidupan kita untuk apa? Membawa kita kepada ketergantungan kepadanya, kembali mendekat kepada Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Nah, mungkin yang terakhir apa yang bisa kita lihat dari penderitaan yang kita alami? Manfaat apa sih, Pak, yang bisa kita lihat dari penderitaan mungkin yang pergumulan kita sedang hadapi hari ini? Kita bisa lihat yang pertama, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita cara yang paling baik untuk menghadapi setiap permasalahan, pergumulan, yaitu di Ibrani pasal 4, 15-16. Ini yang pertama. Manfaat dari penderitaan yang kita alami, supaya kita menghadapinya dengan tidak berbuat dosa dan selalu datang kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami satu pergumulan, permasalahan, kita datang kepada Tuhan, dan kita tidak berbuat dosa. Artinya apa? Kita tidak mengutuki Tuhan. Kita tidak mencaci maki Tuhan karena berpikir bahwa Tuhan, engkau salah ini yang engkau buat dalam kehidupan saya. Enggak. Kita enggak berbuat dosa dari pada saat kita menghadapi permasalahan yang kita lalui, Bapak Saudara ya. Jadi respon yang benar itu yang pertama dalam kita menghadapi permasalahan kita. Yang kedua, mengajarkan kita juga apa? Mengajarkan kita rendah hati. Untuk kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita lemah. Kita banyak kekurangan. Karena itu kita butuh Tuhan untuk menolong kita dalam setiap permasalahan pergumulan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, untuk mengembangkan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ya, setiap permasalahan yang kita alami, ya, itu hanya untuk, tadi sudah disebutkan ya, proses. Kehidupan yang kita jalani ada proses terus. Allah yang kita sembah Allah proses.
Ya, bukan Allah yang instan, semuanya maunya instan. Banyak orang hari ini maunya semua instan. Jadi kayak instan, akhirnya masuk penjara lah. Gitu kan? Ya, kita perlu diproses Bapak Ibu Saudara ya. Ada proses perjalanan yang kita perlu jalani supaya kita menjadi semakin hari semakin seperti Kristus. Ya. Dan yang keempat, kita bisa belajar dari permasalahan ya penderitaan yang kita alami. Ini merupakan juga apa? Disiplin cinta kasih Tuhan. Untuk apa? Mengoreksi kita Bapak Ibu Saudara dari kesalahan-kesalahan saya, dari dosa-dosa kita. Untuk apa? Supaya kita bisa bertobat. Kita bisa kembali kepadanya. Kembali kepada jalan yang benar. Dan yang kelima, Bapak Saudara, yang terakhir, apa yang kita bisa belajar dari permasalahan penderitaan kita yang kita alami. Sebenarnya ini pun juga mempersiapkan kita. Ini merupakan cara Tuhan mempersiapkan kita untuk kepemimpinan di masa depan. Saya mau bilang gini karena apa? Dari cerita Yusuf. Bapak Saudara tahu cerita Yusuf? Aduh, sedih banget. Ya, dia dimasukin ke sumur. Dia dibuang, dijual kepada orang Ismailites ya pada waktu itu. Dia dijual ke Potifar sebagai budak. Dia ditipu habis-habisan, dianiaya ya. Akhirnya dia harus dipenjara ya. Dia tolong orang, dia dilupakan orang. Bayangin Saudara. Tetapi semuanya itu ketika dia tetap taruh pengharapannya kepada Tuhan, kita bisa lihat dia ditetapkan sebagai orang kedua di Mesir pada waktu itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan seisi rumah tangganya. Wow, satu hal luar biasa Bapak Saudara ya. Jadi kalau saya bisa tutup semuanya, kasih karunia menyelamatkan yang pertama. Ada banyak hal ya, dan dalam kehidupan ini tidak semua kita bisa mengerti. Ada banyak hal kita tidak bisa kontrol dalam kehidupan ini Bapak Saudara. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Kita perlu kasih karunia Allah. Dan yang kedua, kasih karunia mengaktifasi iman percaya kita untuk bisa melangkah melebihi batas kemampuan dan limitasi manusia, ya, melebihi kemampuan manusia kita, ya. Dan yang ketiga, kasih karunia memberikan kita akses untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, walaupun di tengah situasi kehidupan yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, kasih karunia akan membawa kesembuhan rohani dan jasmani. Haleluya. Mari kita tutup seiring firman Tuhan hari ini, kita berdoa Bapak Saudara. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kalau kami sudah mendengar firman Tuhan yang sederhana tentang seorang wanita 12 tahun pendarahan Tuhan. Tapi kami bisa melihat bagaimana kasih karuniamu menyelamatkannya. Bukan hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Bapak, hamba-Mu berdoa hari ini buat setiap daripada kami yang mendengar firman-Mu, baik yang di on-site maupun online Tuhan, lewat Zoom ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap daripada anak-anak-Mu yang mendengar kabar baik Tuhan. Bahwa Tuhan kasih karunia-Mu sungguh luar biasa besar buat setiap daripada kami. Kami sadar Tuhan, ada hal-hal dalam kehidupan ini kami nggak bisa kontrol. Kami tidak bisa mengetahui kenapa terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan biar kasih karunia itu bisa membangkitkan kembali iman percaya kami Tuhan. Untuk terus bisa melangkah, percaya, dan mendekat kepada Engkau. Di tengah situasi-situasi yang sulit mungkin Tuhan. Kami mungkin nggak tahu apa jawabannya. Kami mungkin sudah bergumuli ini tahun demi tahun Tuhan. Tapi kami percaya, kami nggak akan mundur. Kami nggak akan putus asa. Karena kami tahu Tuhan, ini semuanya memberikan kami kesempatan untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Memberikan kami akses kepada kasih karunia yang luar biasa itu. Sehingga kami boleh alami kesembuhan jasmani kami. Kesembuhan rohani kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar pada hari ini. Supaya kami boleh diubahkan. Semakin hari semakin seperti Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk hari Tuhan. Kami terima semua ini dengan kerendahan hati. Kami mau diajar. Kami mau diubahkan oleh firman. Berbicara terus kepada kami Tuhan. Pulang dari tempat ini pun kami akan terus diajar oleh firman-Mu. Nggak akan sampai berhenti di hari Minggu saja Tuhan. Tapi hari-hari kami, Senin sampai Sabtu pun Tuhan. Itu pun kami mau terus dituntun dan dipimpin oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi semua yang kita sudah menerima dan diberkati, katakan amin. Saya kembalikan kepada pelayannya yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
Yosua, buat firman-Nya luar biasa. Kita semua siap untuk melakukannya ya. Kita mau terima kasih karunia Tuhan, lebih lagi kebaikan Tuhan buat setiap kita. Tiba saatnya kita mau memberkati gereja kita memberi yang terbaik. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan merengah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan bentuk Engkau Tuhan kami. Untuk itu berikan kami kekuatan Tuhan sehingga kami mampu melakukannya Bapak. Biar kasih karunia-Mu Tuhan terus ada buat kami Bapak. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, pakai persembahan ini Bapak untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kaulah Jehovah Jireh kami Tuhan. Kami mau serahkan gereja kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, berkati usaha mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau serahkan persembahan kami ini Bapak ke dalam tangan-Mu Bapak. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Kita akan doa sapa. Pak Bisa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan bahwa hari inilah ada hari yang bahagia buat kami. Kami boleh berbakti kepada Engkau. Kami boleh memuji-muji Engkau, bahkan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, biarlah ini semua Tuhan menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami, yang mana firman-Mu sudah tertabur di tengah-tengah kami Bapak. Biarlah firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami dengar itu boleh memberkati banyak orang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus Bapak Pastor Yosua Ong yang sudah Engkau pakai dengan luar biasa untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu ini, berkat Tuhan kesehatan, umur panjang, berkat usaha dan pekerjaan rumah tangganya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu ini semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan melalui pelayanannya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan, semakin hari semakin diperlebar pelayanannya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa buat bangsa negara kami yang ada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bangsa Indonesia ini Bapa, yang mana bangsa Indonesia ini kami percaya bangsa Indonesia di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini tidak akan pernah dilepaskan oleh tangan Tuhan, karena kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang luar biasa buat kami. Oleh karena itu Bapa, oh Tuhan Yesus, bangsa Indonesia tetap memuji Engkau sebagai Tuhan. Bangsa Indonesia tetap memuliakan Engkau sebagai Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami ini Bapa, berkati bangsa kami ini ya Tuhan.
presiden yang sudah Engkau pilih menjadi pemimpin di bangsa kami ini Bapak. Berkati Tuhan pemimpin kami, presiden kami, Joko Widodo yang sudah Engkau pilih menjadi pemimpin kami. Tuhan Yesus, oh Tuhan, biarlah segala keputusan yang ada, keputusan yang dibuat oleh pemimpin kami ini, presiden kami, itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Agar bangsa kami ini boleh mengalami makmur, sejahtera. Oh, karena Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat wakilnya Bapa. Maklum amin Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang sudah pilih oh hamba-Mu ini menjadi wakil di negara kami. Oh Tuhan, mari Bapa, Engkau perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan, agar hamba-Mu ini boleh menjadi wakil yang baik, menolong, membantu dan saling bertopangan tangan berdua dengan presiden kami yang ada untuk melakukan pekerjaan di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan bahwa pemulihan di tengah bangsa kami penyakit yang ada yaitu corona Tuhan Yesus. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kalaupun Tuhan sudah izinkan virus itu yang ada di tengah bangsa kami, oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya ini Bapak, agar virus-virus yang ada Tuhan Yesus tidak akan pernah berdaya buat kami yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oh Tuhan, kami berdoa buat dokter-dokter yang ada Bapak, tenaga medis yang Tuhan pertugaskan untuk menangani COVID. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai orang-orang ini Bapak, Engkau pakai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk menangani untuk kesehatan bagi yang terkena COVID Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan juga kami berdoa Tuhan Yesus buat bagi gembala sidang kami Tuhan, Bapak Iwan Sutompo. Kami percaya Bapak, Engkau pakai hamba ini dengan luar biasa. Tuhan, mereka tidak bersama dengan kami di tempat ini, tapi kami percaya kuasa Tuhan melalui hamba-Mu ini boleh tetap mengalir buat hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ini Bapak Iwan Sutompo sebagai gembala kami. Berkat istrinya Bapak, rumah tangga dan usaha pekerjaan dan pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa buat gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau sudah tunjuk hamba-Mu ini, Ibu Pendeta Selesina dengan Bapak Reza. Kami percaya Bapak bahwa Engkau tidak akan salah pilih untuk melayani di tempat ini. Oh, hamba-Mu sudah bergandengan tangan suami istri di tempat ini melayani Engkau Tuhan. Kami percaya hikmat makrifat daripada Engkau untuk tetap kurang. Semakin hari semakin Engkau bertambah-tambahkan Bapak hamba-Mu ini. Berkati rumah tangga keluarganya Bapak, berkati Tuhan anak-anaknya Bapak, berkati Tuhan keluarga besarnya Bapak, berkati keluarga selain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya kuasa Tuhan melalui hamba-Mu ini boleh terjadi dari hari lepas hari Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan buat bagi para jemaat yang hadir pada hari ini Bapak. Kami percaya mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang hadir pada hari ini. Berkat firman Tuhan yang sudah mereka dengar tidak akan pernah berlalu begitu saja. Oh Tuhan Yesus, tanamkan firman ini dalam hati mereka yang paling dalam. Jadikan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga bibit firman Tuhan yang tertabur dalam hati mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupannya, sehingga banyak orang boleh menikmati, diberkati melalui kehidupan umat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu sebentar akan berangkat, Ibu Neti ke Tulungagung. Kami percaya Bapak, kami serahkan hamba-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Karena kami tahu kekuatan dan kuasa ada di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, lindungi hamba-Mu ini suami istri untuk melangkah ke Tulungagung, menaiki kendaraan pesawat atau kendaraan. Kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Lindungi mereka dalam perjalanan Bapak. Berkat-berkat Tuhan limpahkan buat hamba-Mu ini, sehingga hamba
Hamba-Mu ini boleh tiba di tempat tujuannya dengan baik, dengan selamat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami berdoa buat keluarga besarnya Bapa yang ditinggalkan oleh almarhum Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita daripada Engkau curahkan buat keluarga ini. Berikan Tuhan ketulusan dan keikhlasan hati untuk melepaskan keluarganya yang sudah meninggal. Kami percaya karena kasih Tuhan tetap berada di dalam keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapa buat perdamaian bagi Rusia, Ukraina, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, begitu gemparnya berita ini di seluruh dunia. Kami percaya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keakuran buat kedua bangsa ini Tuhan Yesus. Perdamaian buat kedua bangsa ini Bapa. Agar perperangan boleh berakhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Berikan perdamaian buat bangsa ini Bapa. Agar mereka boleh hidup bergandengan. Bahkan berpegangan tangan untuk membangun seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapa buat jemaat jiwa-jiwa yang baru Tuhan buat gereja Israel. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pertambah-tambahkan jiwa yang Tuhan untuk datang berbakti di tempat ini bersama-sama dengan kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kirim jiwa-jiwa buat kami di tempat ini Bapa. Bangku yang kosong boleh dipenuhi oleh jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah semuanya ini doa yang kami naikkan kepada Engkau boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, kami berdoa Bapa. Sekali lagi buat firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi terang buat kami. Karena kami sudah mendengar agar iman kami semakin hari semakin bertambah-tambahkan oleh Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar Bapa. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Asal dijamah saja jubahnya pendarahannya disembuhkan. Hari ini kami beriman kami ditambahkan oleh Tuhan karena kami sudah mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu itu iman kami semakin hari semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Iman kami kepada Engkau Bapa. Mungkin kami mengalami masalah, mungkin kami mengalami sakit penyakit. Kami percaya dalam iman semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, terima kasih Pak Rizal untuk syafaatnya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, bersukacita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Gembala Ensemble Brisbane, Pastor Yusuf Ong, sudah memberkati kami hari ini. Dan terima kasih untuk para jemaat yang sudah hadir dan jemaat yang ada di Zoom ya. Ada Ibu Isabel Tobing, terima kasih. Ibu Desi Erwan, terima kasih. Ibu Cesia Angelika, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Stella, terima kasih. Ibu Meta Ragita juga terima kasih. Dan terima kasih untuk Pak Acong, Pak Jovan, Ibu Neti, Ibu Risma, Ibu Ayu, Pak Victor, Pak Fernando, kemudian juga ada Pak Rizal, Ibu Maria, Ibu Selomita, terima kasih. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, tapi sebelumnya ada tambahan dari istri, silakan. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat rekan sekerja Allah, buat Pastor Yosua Om. Terus jangan pernah bosan Pak untuk melayani kami dalam firman Tuhan. Ya, terima kasih. Pak Victor, terima kasih berkatnya ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Kami juga sangat diberkati tadi dengan firman Tuhan. Terima kasih. Juga buat yang baru datang, yang baru bergabung dengan kami tadi dengan siapa? Kesia. Ada dua pasangan ya, yang muda sama Darius. Sudah setengah nih, berdua. Tadi yang muda siapa? Darius Dan Kesia. Darius, betul? Samuel. Ada yang ngarang aja. Samuel dan Kesia, berarti dia suruh beli tumpeng ganti nama ya. Ya, semoga kalian bisa terus berbakti di sini gereja ya. Jadi jangan menjadi gereja jemaat jalan-jalan atau J3, jemaat jalan-jalan sekarang lagi ngein, you know. Kita tolak dalam nama Yesus ya. Dan juga buat Bapak tadi dengan Ibu Ito dan Eda pula ini ya. Tadi
Ibu Ika Endang. Purba ya. Iya, sama Ibu Endang. Ibu Endang. Sianturi. Sianturi. Oh, kayak nggak buka Batak soalnya, kayak buka Jawa. Selamat bergabung dengan kami. Datang-datang lagi dan biar bertumbuh bersama-sama di tempat ini, di gereja ini ya. Ito dan Eda, terima kasih. Bahkan juga buat kita yang masih tetap setia bersama dengan Tuhan, terima kasih. Ada sedikit penambahan, tadi kalau sudah diumumkan oleh Pak Gembala, kalau keyboard kita sudah diberi Tuhan, sudah dianugerahkan, kita tinggal berdoa biar Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Karena kalau Tuhan sudah gerakkan, pasti ada sesuatu maksud Tuhan. Kita berdoa juga untuk speaker penambahan yang ada, karena memang saya percaya kalau Tuhan sudah gerakkan kita untuk membeli alat yang baru, berarti ada penambahan jiwa-jiwa. Ya, karena kita lihat sendiri di sini aja udah mulai agak sesak. Karena memang kapasitas hanya sekitar 55-60. Jadi kalau kita mau untuk perpanjang lagi di bawah, tandanya kita harus beli yang memang portable, yang bisa diangkat ke atas. Karena memang ini fungsionalnya dibawa untuk kantor. Jadi kita juga harus saling menjaga supaya tidak ada sandungan bagi pekerjaan kantor yang ada di bawah. Jadi kita berdoa supaya ada nanti kalau sudah penuh di atas, kita bisa ibadah di lantai 2, dan itu kalau sudah Tuhan gerakkan pasti ada maksud Tuhan. Terima kasih. Saya minta Pastor Yosua Ong untuk nanti memberikan doa berkat. Sebelumnya saya berikan untuk doa penutup satu lagu yang biasanya. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri, Bapak dan Ibu sekalian. Firman Tuhan hari ini bahwa kami boleh semakin diasah dalam iman percaya kami. Tambahkan Tuhan kapasitas iman kami, karena kami mau menjadi memiliki spirit of excellence itu di dalam hidup kami, di dalam iman kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah Tuhan, semakin bertanam dalam firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan. Pastor Yosua dimanapun Tuhan boleh tempatkan, kami percaya hikmat marifat, pewahyuan, nubuatan Tuhan boleh limpahkan kepada dirinya Bapa. Bahkan juga istri dan anak-anaknya Tuhan, pelayanan gereja yang Tuhan boleh tempatkan sebagai cabang induk di Ensemble Pusat. Kami percaya Bapa, lebih lagi api kemuliaan Tuhan boleh turun pada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat semua jemaat yang boleh hadir saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terbeban berat Tuhan boleh lepaskan dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat Tuhan boleh lepaskan dalam nama Yesus. Yang masih belum ada jalan keluar dalam perhubungan, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan, madu susu kami percaya Tuhan pelihara dalam nama Yesus. Anak-anak kami Tuhan pelihara dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahkan untuk yang di Zoom sekalipun Tuhan, yang online sekalipun, satu persatu Tuhan juga berkati Bapak. Karena kami percaya Roh Kudus tidak akan berkekurangan dimanapun kami ada Bapak. Karena kami memiliki satu kesatuan yang ada Tuhan. Kami meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siap menerima berkat yang daripada Bapa di surga. Silakan hambanya, Pastor Yosua. Sama kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bahwa jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar, diberkati engkau dimanapun engkau berada.
dan supaya segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu dan engkau akan menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan ini. Kasih daripada Allah Bapa dan karunia daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hamba Tuhan yang Bapak Victor Purnama, makanan yang tersedia dan hambanya buat dari Ibu Ayu, juga dari Bung Erlan juga terima kasih berkatnya. Dan juga ada dari mertua saya juga ada berkat makanan dan dibagikan di bawah. Silakan untuk menikmati berkat makanan yang ada. Terima kasih sekali lagi Pak Yosua. Thank you so much. Kita diberkati. Sampai Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pastor Yosua Ong. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Reza, thank you Pastor Erwina semuanya. God bless. Saya izin live dulu ya. Siapa ya, Yosua? Ya. Oke, Pak. Coba ya, ha? Terus sini ah. Terima kasih juga untuk Ibu Stella, buat Ibu Desi terima kasih, buat Kak Isabel terima kasih Kak. Kemudian juga Iya, buat Kak Reza. Ibu Cesia dan juga Ibu Meta. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Selamat Sunday. hari Saya Minggu. off.